jual beli perspektif Islam. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berpodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya aktivitas yang dilakukan seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat material, itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, yang semuanya itu tercampur dalam muamalah. Nah, pada sisi yang lain, perkembangan dunia bisnis dalam ekonomi telah berjalan cepat dalam dunianya sendiri. Ia seringkali berjumpa dengan nilai-nilai moralitas dan agama, sehingga dalam pelaksanaannya dipenuhi oleh praktik bisnis. Oleh karena itu, diperlukan adanya etika dalam berbisnis. Nah, salah satu permasalahan yang terjadi di pasar diantaranya adalah banyaknya praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti kecurangan, penipuan, riba, sumpah palsu, dan lainnya. Perbuatan tersebut bisa disebabkan karena dorongan hawa nafsu atau tidak memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam melaksanakan kegiatan perdagangannya. Oleh karena itu, pasar merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tempat yang paling disukai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Nah, selanjutnya pengertian jual beli secara bahasa Arab. Jual beli dalam bahasa Arab dari kata ba'i, berarti menjual, menukar, mengganti. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama. Di antaranya ada Imam Abu Hanifah menerangkan bahwa arti khusus pada pengertian yang pertama adalah ijab dan qabul. Bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga di antaranya pembeli dan penjual. Kemudian yang pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bersifat bermanfaat terhadap manusia. Misalnya jual beli bangkai atau darah, hal ini tidak diperkenankan. Nah, selanjutnya itu dasar hukum jual beli dalam Al-Quran surah An-Nisa, sebagaimana yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan di atas suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, selanjutnya dasar hukumnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu bay'a wa harrama riba. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya etika bisnis secara umum. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang merupakan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dalam Islam etika bisnis itu sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Perilaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah ilmu pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Nah, adapun prinsip-prinsip etika bisnis, yang pertama itu prinsip tauhid, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip kehendak bebas, yang keempat prinsip tanggung jawab, dan terakhir prinsip kebijakan. Nah, Rasulullah SAW memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama bahwa prinsip penting dalam bisnis adalah kejujuran. Yang kedua, kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam Islam. Yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Yang keempat, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Yang kelima, tidak melakukan ikhtikar atau menumpuk dan menyimpan barang. Yang keenam, takaran ukuran timbangan yang benar. Yang ketujuh, ramah dan toleran. Nah, secara umum praktik muamalah
Dalam kajian ekonomi syariah memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama itu pada dasarnya segala sesuatu muamalah adalah boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Yang keempat, muamalah dilakukan atas dasar keadilan. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya bawakan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya persilahkan presentasi kedua. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah dibuka oleh materi pertama yang saya hormati Bapak untuk mengampuni saya perjalanan perspektif, kemudian teman-teman sekalian yang saya hormati. Adapun judul makalah saya yaitu terkait perdagangan perspektif. Jadi Islam adalah agama yang paling banyak mendorong umatnya untuk menguasai perdagangan. Maka dari itu Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada para pedagang. Perdagangan memiliki peran yang cukup penting dalam sektor perekonomian di suatu negara, dan perdagangan dalam suatu negara itu akan menentukan kestabilan dalam hal penyediaan kebutuhan, kestabilan harga, dan perputaran uang di masyarakat. Perdagangan juga sebagai motor penggerak ekonomi dalam suatu negara. Perdagangan sebagai penggerak utama pembangunan perekonomian nasional memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan devisa, dan meratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Pembangunan ekonomi itu merupakan syarat terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara yang sedang berkembang, dan pembangunan mutlak diperlukan untuk mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi. Perdagangan dasar berdampak baik yang buruk terhadap perekonomian, dan dampak baik apabila perdagangan tersebut menguntungkan bagi negara, dan dampak buruknya ketika merugikan sebuah negara. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengenakan kalimat, maka bersegeralah kamu kepada nikmat Allah dan tinggalkan jual-beli yang demikian itu lebih baik bagimu di dalam negeri. Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, dan akad jual beli, namun tentu saja untuk orang-orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut untuk menggunakan tata cara khusus, dan ada aturannya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Adapun pembahasan di makalah ini yaitu terkait dasar ekonomi Islam dan perdagangan dalam perspektif hadis. Yang pertama, definisi dan tujuan perdagangan. Jadi perdagangan itu berasal dari kata dagang dalam memiliki arti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Kalau dalam bahasa Arab barang sering diistilahkan dengan arti jarang. Pandangan para pakar ekonomi tentang arti jarang atau perdagangan yaitu menurut Marwet bin Nur, perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen sebagai kegiatan distribusi perdagangan, menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Kemudian menurut Bambang Trihardoyo, Agus Trimawanto, dan Solikin mengatakan bahwa perdagangan ialah salah satu jenis kegiatan perusahaan dikarenakan menggunakan sumber daya atau faktor-faktor produksi dalam rangka untuk meningkatkan atau menyediakan pelayanan umum. Tujuan perdagangan menurut syariat Islam yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia guna memperoleh kesejahteraannya dan untuk menghilangkan ketimpangan dalam masyarakat Islam melalui industri kekayaan yang berkelanjutan, serta mengingat kesenjangan tersebut merupakan hasil dari proses sosial ekonomi yang penting di politik. Selanjutnya, hukum perdagangan Islam. Di agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman bagi umat manusia mengenai bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan harta dengan baik. Kemudian hukum perdagangan dalam Islam membebaskan setiap orang untuk mendapatkan harta dan mengembangkannya dalam batas tertentu yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hukum dagang dalam Islam secara umum yaitu tidak membolehkan adanya penipuan dan melarang adanya kegiatan monopoli terhadap barang yang menjadi kebutuhan orang banyak. Kemudian melarang
pinjam meminjam dengan cara riba serta tidak membolehkan pemberian upah yang tidak memadai kepada buruh dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan yang banyak atau berlebihan. Hukum dagang dalam Islam terdapat syariah yang pokok-pokoknya telah diterangkan dalam Al-Quran selama kurang lebih 14 abad yang terlampau, dan pokok-pokok tersebut dijelaskan dengan sunnah Rasul dan selanjutnya diperluas dengan ijma' dan qiyas. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 275 yang artinya Allah telah mengesahkan jual beli. Namun kita perlu disadari bahwa jual beli yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan hukum asal muamalah itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh pemateri pertama. Kemudian prinsip dasar ekonomi Islam ada 5, yaitu pendayagunaan dan penyelenggaraan konsep fisik dalam mengentas kemiskinan. Kemudian yang kedua itu ada larangan riba. Kemudian yang ketiga itu membagi risiko. Yang keempat adalah terjadinya eksploitasi, dan yang kelima menjauhi usaha yang bersifat spekulatif. Kemudian pada perspektif hadis, berbagai hadis Nabi Muhammad SAW sering menekankan pentingnya perdagangan. Di antaranya riwayat dari Muaz bin Jabal, dan hadis ini yang tegas menyebutkan bahwa profesi terbaik menurut Nabi Muhammad adalah perdagangan. Dari Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, dan jika memiliki piutang tidak mempersulit. Hadis riwayat Baihaqi yang dikeluarkan oleh As-Sabaani. Kemudian hadis di atas menjelaskan tentang perdagangan yang tidak digunakan bagaimana sikap yang semestinya dikembangkan oleh para pedagang. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda tentang pintu rezeki. Menurut Rasulullah, rezeki perdagangan merupakan pintu kedekatan kita kepada rezeki yang sesungguhnya, yaitu profesi perdagangan atau mendekatkan profesi perdagangan akan mendekatkan pada nilai-nilai yang lainnya 90% dari rezeki. Itu artinya dalam hadis riwayat Ahmad, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Ditambah lagi oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah dalam hal ini terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang bersyahid pada hari kiamat. Jadi dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa perdagangan atau jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan nabi, syuhada, dan sholihin. Ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait materi saya, yaitu perdagangan perspektif hadis. Selanjutnya kami buka dari pemateri depan, pemateri kedua, sesi pertanyaan. Ketika ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman, dengan hormat kami banyaknya. Masya Allah, Berarti banyak. Ya, mulai dari sini saja. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga ini tadi baru membaca di pemakalan pertama ya, prinsip-prinsip dan etika jual beli perspektif Islam. Tadi saya mendengar bahwa prinsip dari setiap aspek jual beli dalam Islam itu tujuannya untuk memastikan bahwa bisnis itu mencerminkan nilai moral dan etika. Dengan menerapkan prinsip ini, maka bisnis diterapkan salah satu cara bagi umat Islam untuk memastikan bahwa mereka menjalin bisnis dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan perspektif Islam, utamanya dalam Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, apa saja sih yang terjadi jika etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal di dalam lingkungan kerja, dan menurut Anda
hal-hal apa saja yang harus diterapkan dalam etika bisnis sesuai dengan perspektif Islam. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk Ibu adalah dalam kepala Anda terdapat prinsip bisnis yang diterapkan, yaitu prinsip tauhid. Jelaskan hubungan prinsip tauhid dengan etika bisnis. Terus pertanyaan saya untuk Ibu Ayu, saya tadi ada yang Ibu Ayu jelaskan tentang perdagangan dengan sikap jujur ya. Maksudnya itu apakah kita harus jujur kalau yang kita belikan itu sekian kepada konsumennya. Mungkin kalau seperti itu jarang sekali yang kita temukan di sekarang. Bagaimana pendapat Bu Ayu? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya bertanya ke makalah pertama tentang etika berbisnis. Langsung saja, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menjaga etika bisnis tersebut? Terima kasih. Ya, selanjutnya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya untuk materi pertama terkait dengan etika bisnis. Ketika berbicara tentang etika itu sebenarnya banyak sekali dalil, apalagi di dalam Al-Quran yang berbicara tentang etika, apalagi terkait dengan etika bisnis atau jual beli. Salah satu kalau tidak salah itu wailul lil mutaffifin ya. Celakalah bagi ya itu ya, itu jelas-jelas bahwa celaka bagi orang-orang yang tidak jujur, maksudnya apa lagi namanya, curang. Nah, celaka bagi orang-orang yang curang, baik si pembeli maupun si penjual terkait dengan timbangannya. Tapi kalau kita melihat sekarang itu, kalau mau diteliti kemungkinan besar hanya 30% yang itu. Bahkan kalau kita lihat di pasar-pasar itu, buah-buahan atau apa yang terkait dengan timbangan, biasa timbangannya itu ditutup di bawah, atau buah-buahan yang bonyok itu disimpan di bawah, yang di atas yang tadi yang bagus atau yang sedang. Nah, mengapa kalau melihat dari teori, melihat dari dalil, melihat dari materi dan lain sebagainya, sebenarnya kita Islam itu sudah sangat sempurna, perfect. Tapi kenapa bahkan yang banyak yang curang dan lain sebagainya itu adalah orang Muslim? Apa kira-kira kendala sehingga kenapa nilai-nilai etika bisnis itu tidak diaplikasikan bagi orang Muslim? Yang kedua, untuk pertanyaan pemateri kedua, ini yang selalu menjadi perdebatan sekarang bahkan di jurusan saya sistem informasi, karena kita di sana berbicara tentang manajemen bisnis, technopreneurship, entrepreneurship, apalagi manajemen keuangan, bisnis dan lain sebagainya, wallet, finance, itu semua yang kami bahas. Nah, jangan dulu ke arah sana karena itu sangat berat mungkin ya. Bahkan saya belum terlalu paham internship apa, wallet itu apa, e-commerce itu apa. Kita lihat saja di Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, jual beli online. Bagaimana sebenarnya syaratnya kalau kita mau melihat di fikih jual beli, ada akad, barang jelas, ada penjual, ada pembeli dan beberapa syarat. Beberapa syaratnya. Waalaikumsalam. Salam. Hah? Iya, langsung Terus, semangat. terus. Ya silakan dulu, selamat datang Pak Sumarlin. Nah, bagaimana pandangannya sebenarnya? Bahkan saya sampai sekarang itu tidak tahu bagaimana belanja online. Bukan karena memang tidak setuju dengan apa, tapi memang tidak mau belajar dalam hal itu. Apakah menurut pemateri jual beli secara online itu sah, halal? Nah, sedangkan itu kan barang tidak jelas, bahkan kadang ada juga yang kedua COD. Bagaimana sistemnya dengan COD? Apakah itu halal, boleh atau tidak?
dalam perspektif pematerian terkait dengan mungkin pengalaman pengetahuan, karena saya juga sampai sekarang sebenarnya masih berhati-hati dalam hal itu, tapi bukan berarti berhati-hatinya bahwa itu halal atau haram, memang tidak mau membiasakan dalam hal itu. Oke, baik, terima kasih ya. Dan juga selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Amin Darussalam yang terhormat, pengambilan yang terhormat, dan teman-teman yang berbahagia. Pertanyaan saya yang pertama untuk saudari Wardah ya, tentang prinsip-prinsip dan etika jual beli. Yang pertama, mungkin bisa kita cross check kembali rumusan masalah, karena di situ saya melihat pada item kelima bagaimana prinsip etika jual beli dalam Islam. Kemudian yang keempat tadi ada dalam syariat. Mungkin bisa kita bedakan itu syariat dengan Islam. Saya tidak bingung itu rumusan masalah. Kemudian yang kedua juga itu ini prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ini bersambung ya, prinsip-prinsip etika bisnis atau prinsip-prinsip dan etika. Prinsip-prinsip dan etika Islam. Itu supaya kita tidak bingung. Kemudian baru masuk pertanyaannya, karena setahu saya kan itu jelas ya bahwa tempat yang paling tidak disenangi oleh Allah SWT tempat di pasar, ya, di pasar. Kemudian karena di pasar itu berpotensi untuk melakukan kecurangan mungkin dalam proses jual beli ya. Ada yang tidak benar di situ, ada yang tidak adil, ada tidak jujur ya di situ. Nah, kemudian bagaimana peran kita sebagai mahasiswa atau seorang yang berpendidikan, jadi tidak termasuk orang berpendidikan, apa yang perlu dilakukan untuk menimbulkan kesadaran bagi masyarakat? Karena jika kita membiarkan sekiranya juga tidak bagus ya, karena kita tahu bahwa itu tidak benar. Kiranya kita sesama muslim saling mengingatkan. Tapi selain itu ya tidak enak kalau langsung ditegur di depan. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang yang berpendidikan ini? Itu, oke, adakan penyuluhan atau bagaimana di pasar. Kemudian yang kedua untuk Bu Ayu ya, apa itu bedanya perdagangan dengan jual beli? Karena saya bingung membedakan di sini jual beli, di sana perdagangan. Ya itu saya penting. Ini juga ada terima kasih. Selanjutnya baik, Mas Mario, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian belum bersama-sama seperti salah TV terus kedua ini, jadi saya beralih ke pertanyaan yang lain. Gimana tadi Wahyu menyinggung terkait pembiayaan yang terjadi ada tadi yang mengatasi awal-awal. Nah, bagaimana Ibu Wahyu kalau kita meminjam suatu misalkan baju atau apa, kita meminjam dijual, terus kita bayar nanti bulan depan, tapi itu harganya beda kita bayar sama bayar nanti bulan depannya. Nah, tidak pertama yang kedua, bagaimana coba kan tadi menyinggung juga soal ceritanya kalau kita bagus-baguskan barang dalam kita. Nah, bagaimana hukumnya kalau kan memang pedang itu kadang ini barangku bagus loh, ini kayak dia ini kan barangnya bagus gitu. Nah, bagaimana menurut Bu Ayu terkait dengan penjual seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sama saja dengan pertanyaan Ibu Titi, karena kan kita kenal istilah perdagangan itu tijarah ya, kemudian jual beli itu bai'ah, kan? Sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada hukum yang menyatakan bahwa terjadinya perubahan lafaz itu menunjukkan adanya perubahan makna. Jadi secara
kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustaz, Pak Dr. di Darussalam dan teman-teman mahasiswa S3 serta kedua pemateri Ibu Ayu dan Ibu Wardah. Adapun pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Ibu Wardah, yaitu apa saja keuntungan yang kita peroleh seumpama menerapkan etika bisnis dengan sempurna. Kemudian untuk Bu Ayu, bisa tidak disebutkan mungkin 2 dan diberikan penjelasan tentang hadis yang terkait dengan perdagangan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada pemateri. Terima kasih atas pertanyaannya. Buat dulu. Ya, pertama begini untuk menjawab segala pertanyaan yang telah dihanturkan. Saya persilahkan buatnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Cemi. Oke. Apa yang terjadi jika etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal ya dalam lingkungan kerja dan